Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, sosok hantu kuntilanak sedang mencari keberadaan anaknya, di mana hal itu membuat Joseph bersetelah dengan Andreas sangat terkejut dengan hantu wanita itu. Sebelum Joseph dan yang lainnya melarikan diri, kuntilanak itu malah melihat ke arah Joseph dan kuntilanak itu mengira jika Joseph adalah anaknya yang telah lama ia cari. Tapi sebelum kuntilanak sampai di hadapan Joseph, sebuah cahaya suci langsung menerangi kegelapan yang mengelilingi kuntilanak. Kuntilanak tentunya merasakan kesakitan akibat kekuatan suci yang menyentuh tubuhnya, tapi kuntilanak masih berusaha untuk menembus kekuatan suci itu untuk mendatangi Joseph. Kekuatan suci itu sendiri berasal dari doa Andreas agar dewanya melindungi dirinya beserta dengan orang-orang yang berada di dekatnya agar terhindar dari arwah gentayangan itu. Tak hanya Andreas, Jean sebagai murid Andreas juga membantunya dengan menyanyikan himne agar kekuatan Andreas bisa menghentikan pergerakan kuntilanak. Dengan kombinasi kekuatan sihir suci dari Andreas dan juga nyanyian himne dari Jean yang membantu sihir perlindungan suci, membuat Joseph sementara ini bisa terhindar dari kejaran kuntilanak yang mengira jika dirinya adalah anaknya. Pada akhirnya, Joseph berpikir apakah tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan dari Jagar untuk mengalahkan kuntilanak. Bahkan sekarang ini, Joseph tidak bisa mengandalkan Cade dan Makim karena mereka terlalu lemah dan tidak bisa mengalahkan musuh meskipun mereka sudah diberikan blessing dari pendeta Andreas. Biarpun hantu kuntilanak merasakan kesakitan saat terbakar kekuatan suci, tapi kuntilanak itu masih keras kepala untuk mendatangi Joseph. Joseph yakin jika arwah gentayangan ini adalah kutukan keji yang diberikan seseorang padanya agar hantu itu berakhir mengincar dirinya. Jika ini hanyalah sebuah kutukan kecil, kuntilanak pastinya akan langsung pergi menjauh setelah terbakar kekuatan suci. Tapi kuntilanak masih tidak mau pergi dan semakin memaksa untuk masuk ke dalam sihir suci. Joseph benar-benar sibuk memikirkan siapa yang melakukan sihir keji seperti ini padanya, bahkan sampai membuat kuntilanak tidak mau menyerah padanya. Namun setelah beberapa saat bernyanyi, Jean pada akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda jika dirinya sudah tidak kuat hingga mengeluarkan badut darah. Andreas ingin agar Jean bertahan sedikit lebih lama lagi karena matahari akan menemukan jalannya pada Jean. Terlebih mereka tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Melihat bagaimana kuntilanak sudah hampir memasuki sihir perlindungan suci mereka, Jean sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sampai suaranya benar-benar habis sepenuhnya. Dengan mengeluarkan seluruh tenaganya dan menyanyikan sekuat tenaga, Jean mulai memperkuat lagi sihir perlindungan suci yang melindungi semua orang di sekitarnya. Nyanyian Jean sekarang membuat sihir perlindungan suci yang tadinya sudah hampir dimasuki kuntilanak, akhirnya membuat kuntilanak itu kembali berteriak kesakitan dan sedikit terdorong mundur. Joseph sendiri tahu jika pendeta Andreas sudah mulai menunjukkan batas kemampuannya, bahkan nyanyian himne yang dilakukan Jean sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Terlebih lagi, jika mereka harus menunggu sampai matahari terbit, Joseph rasa itu sangat mustahil karena malam baru saja tiba, dan saat itu juga pendeta Andreas dan juga Jean pastinya sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Joseph berpikir apakah mereka semua akan mati di sini sekarang, namun Joseph tiba-tiba melihat seseorang yang datang berlari ke arah mereka. Joseph tak menyangka jika orang yang akan membantunya adalah Vlad. Terlebih lagi Vlad saat ini sedang bersiap untuk memberikan serangan pada kuntilanak. Pada saat itu juga, kuntilanak menyadari jika ada seseorang yang sedang menyiapkan pedang aura di belakangnya. Vlad saat ini benar-benar sedang menuju ke arah kuntilanak menggunakan aura pedang. Namun bagaimana Vlad bisa menggunakan sebuah aura? Maka kita akan kembali ke beberapa saat lalu. Pria misterius memberitahu jika kuntilanak itu muncul karena suatu kutukan, tapi hanya dengan menggunakan pedang biasa, itu tak akan memberikan luka padanya, dan Vlad menanyakan apa yang harus ia lakukan. Pria misterius menanyakan apakah Vlad sekarang sudah bisa menggunakan aura, dan Vlad menjawab, yang benar saja, dirinya saja baru sebulan yang lalu belajar berpedang tapi malah ditanyakan bisa menggunakan aura atau tidak. Pria misterius kemudian memberitahu jika mereka memiliki satu cara lagi, dan Vlad menanyakan cara seperti apa yang akan mereka gunakan. Pria misterius memberitahu jika Vlad bisa meminjamkan tubuhnya padanya sebentar, maka ia bisa mengalahkan kuntilanak itu menggunakan teknik berpedangnya. Vlad menanyakan memangnya pria misterius bisa menggunakan tubuhnya, tapi pria misterius memberitahu jika ia bisa menggunakan aura dengan tubuhnya Vlad. Meski pria misterius tidak terlalu yakin apakah dirinya bisa mengeluarkan aura karena Vlad tidak bisa, tapi ia yakin jika dirinya bisa melakukannya. Namun sebagai akibatnya, jika pengeluaran aura secara paksa ini berhasil, kemungkinan besar Vlad tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu karena efek sampingnya.
Pria misterius sendiri sebenarnya tidak suka dengan cara ini, tapi Vlad mengatakan jika ia tidak berhasil membunuh kuntilanak itu, maka Jagger sendiri yang akan membunuhnya. Pria misterius mengatakan jika seperti inilah takdir dari seorang Swordmaster yang ingin mencapai puncaknya. Vlad mengatakan jika ia bisa melakukannya sekarang dan pria misterius menanyakan apakah Vlad sudah yakin dengan pilihannya. Vlad mengatakan jika ia sudah berjanji pada Joseph untuk menjadi orang yang berada di sampingnya dan melindunginya dari bahaya. Karena ada sesuatu yang harus dirinya lakukan, Vlad akan mengabdikan dirinya bukan karena kesetiaan, melainkan dengan keyakinan bahwa ia akan menepati perjanjian yang telah mereka buat. Pria misterius tentunya menghargai pilihan yang dibuat oleh Vlad, dan sekarang ini tubuh Vlad sedang berada dalam kendali pria misterius, hingga dia bisa menggunakan aura yang seharusnya Vlad tidak bisa lakukan. Kuntilanak yang tidak senang dengan kehadiran Vlad tentunya langsung mengeluarkan suara yang sama sekali tidak nyaman untuk didengar. Tubuh Vlad yang mendengarnya tentunya jadi ikutan terguncang dengan suara teriakan kuntilanak dan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Pria misterius memberitahu agar Vlad tetap tenang dan menutup matanya karena ia sekarang yang akan mengurus semuanya. Seketika itu, sebuah petir berwarna biru menyambar dan Vlad merasa jika apa yang sedang mengalir di dalam tubuhnya adalah the word of choice, atau bisa dibilang Vlad sekarang merasakan bagaimana seorang Swordmaster membangun dunianya dan mengeluarkan aura. Saat itu juga, Vlad langsung membuka matanya sambil mengeluarkan aura biru di mata kirinya dan melapisi pedangnya menggunakan aura berwarna biru. Kuntilanak yang merasakan kekuatan aura yang begitu kuat tentunya sangat terkejut, tapi tentu saja itu akan sangat terlambat bagi kuntilanak untuk menghindari serangan pedang aura Vlad karena ia sudah siap untuk menembaskan pedangnya. Vlad yang meminjamkan tubuhnya pada pria misterius akhirnya bisa memberikan luka yang sangat fatal bagi kuntilanak dan bisa dilihat jika aura yang dikeluarkan oleh Vlad adalah petir berwarna biru. Semua orang yang menyaksikan tentunya sangat terkejut karena mereka semua tak menyangka bahwa Vlad akan menggunakan aura untuk menyerang arwah gentayangan itu. Belum diketahui apakah aura yang dikeluarkan Vlad adalah aura miliknya atau milik dari pria misterius, tapi yang jelas aura yang dikeluarkan Vlad itu tampaknya sangat kuat. Namun karena efek samping dari pengeluaran aura secara paksa, Vlad harus merasakan rasa sakit yang luar biasa karena tubuh Vlad sendiri masih belum bisa menerima kekuatan dari auranya itu. Joseph yang melihat Vlad merasakan kesakitan tentunya panik dan menanyakan apa yang sedang Vlad lakukan di sana. Tapi Vlad yang sedang menahan rasa sakit sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan Joseph karena tubuhnya sepertinya sedang dihancurkan dari dalam. Joseph sangat yakin jika apa yang dilihatnya barusan adalah sebuah aura. Terlebih lagi ia tidak yakin bagaimana Vlad bisa mengeluarkannya. Tapi Joseph tahu bahwa Vlad pastinya sudah berkorban besar untuk mendapatkannya. Tentu saja, kutukan kuat dan keji itu tidak akan dengan mudah dikalahkan hanya dalam sekali tebasan. Kuntilanak itu kini terus masih memanggil anaknya sembari mendekati Vlad yang sekarang tidak bisa bergerak karena memaksakan tubuhnya. Joseph kemudian berlari ke arah Vlad sambil mengatakan agar mereka tidak berhenti menyanyikan himne, tapi itu membuat pendeta dan juga Vordan jadinya terkejut dengan tindakan tuan muda. Meskipun tubuhnya cukup lemah, tapi Joseph berusaha untuk membantu Vlad agar bisa berdiri. Terlebih lagi, Vlad pastinya akan segera mati jika tidak segera kabur dari kuntilanak itu. Melihat Joseph yang sedang membantu Vlad berdiri, kuntilanak itu mencoba meraih tubuh Joseph sambil mengatakan akhirnya anaknya datang juga padanya. Joseph yang sedang ditarik kakinya tentunya tidak bisa melawan genggaman yang dilakukan kuntilanak. Terlebih Joseph langsung terjatuh hanya dalam sekali tarikan saja. Joseph benar-benar merasa kesal karena dirinya begitu lemah. Bahkan ia sendiri tidak bisa keluar dari situasi saat ini dengan membawa tubuhnya Vlad yang gemetaran kesakitan. Namun pada saat yang tepat, Vordan langsung menarik tubuh Joseph sambil mengatakan jika ia meminta maaf atas ketidaksopanannya yang melempar tuan muda. Untung saja, Vordan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan Joseph bersama dengan Vlad dan membuat mereka berdua terhindar dari kematian. Kuntilanak yang sekali lagi kehilangan anaknya tentunya berteriak dengan penuh amarah, terlebih dia baru saja memegangi kaki anaknya. Andreas bersyukur karena Joseph dan Vlad berhasil diselamatkan oleh Vordan, meskipun cara yang dilakukan Vordan cukup berbahaya bagi keselamatan tuan muda. Joseph mengatakan jika untuk pertama kalinya, ia bersyukur Vordan bisa berada di sisinya dan membantunya melewati krisis, dan Vordan tentunya berterima kasih atas pujiannya. Bukannya beristirahat sebentar, Vlad sepertinya mulai mencoba berdiri sambil mengatakan pada pendeta Andreas jika ia ingin meminta tolong agar pedangnya diberikan blessing. Vlad mengatakan jika mereka harus segera mengembalikan wanita itu ke alamnya segera, jika tidak akan ada banyak sekali korban yang berjatuhan dan Andreas paham dengan tekad Vlad. Andreas kemudian melukai tangannya menggunakan pedang Vlad dan ia mengatakan jika blessing yang diberikan ini adalah blessing yang sangat kuat.
Andreas mengatakan jika seharusnya blessing ini bisa membuat wanita itu langsung kembali ke alamnya, dan Vlad berterima kasih atas bantuannya. Meski dalam keadaan lelah dan juga kesakitan, Vlad tidak bisa berhenti sampai di sini karena ia masih memiliki satu tugas yang harus ia selesaikan segera. Dengan tatapan yang penuh iba, Vlad tak punya pilihan lain untuk menghabisi arwah gentayangan ini karena dia seharusnya bukanlah sosok yang datang di dunia orang hidup. Jika kalian sadar, mata kuntilanak itu selalu mengeluarkan air mata atau mungkin itu adalah darah, tapi saat ini dia meminta tolong agar ia dipertemukan dengan anaknya. Vlad yang mendengarnya tentunya merasa iba dengan apa yang dialami oleh wanita ini sebelum kematiannya. Meski hanya sesaat, Vlad bisa melihat dengan cukup jelas tentang apa yang wanita ini alami selama di dalam penjara yang gelap dan terpisah dari anaknya. Wanita yang menjadi arwah gentayangan itu selalu berteriak meminta tolong agar anaknya diberikan padanya, karena sebagai seorang ibu, anak adalah buah hatinya. Wanita itu terus meminta tolong sambil menangis agar anaknya yang terkapar di lantai dingin itu diberikan padanya. Namun sayangnya, tak ada satupun orang yang mau melakukannya. Dalam ingatan yang mengerikan itu, wanita ini menangis melihat anaknya mati kedinginan di depan matanya sendiri, dan dia tidak bisa menolongnya sama sekali. Namun, Vlad sendiri sudah tidak bisa membantu wanita itu untuk menemukan anaknya, jadi ia hanya bisa memberikan peristirahatan yang tenang untuk wanita ini. Vlad pada akhirnya menusukkan pedangnya tepat di kepala arwah gentayangan itu sambil mendoakan agar wanita itu mendapatkan kesempatan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Hingga akhir hayatnya, wanita itu terus memanggil dan bertanya di mana anaknya. Tapi semua itu sudah berakhir karena peristirahatan untuk wanita malang ini telah datang. Dengan berakhirnya pertarungan Vlad melawan arwah gentayangan itu, cahaya matahari akhirnya bersinar terang menerangi base camp dan mungkin juga sebagai sinar yang akan memandu wanita itu untuk mendapatkan kehidupan yang baru.